Terpujilah Tuhan, Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan, atas penyertaan kasih dan rahmat-Nya. Akhirnya sejarah Gereja Jemaat Gemit Elim Bokak dapat ditulis dalam sebuah buku yang kecil dan tipis, tetapi menuliskan betapa besarnya perjuangan cinta jemaat untuk membangun rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, tidak ada tempat yang lebih indah selain berada dalam rumah Tuhan. Tidak ada tempat yang menenangkan hati selain dalam bait Allah yang kudus. Mazmur 127 ayat 1b berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." menikmati bait-Mu Tuhan. Karena itu, dengan perjuangan dan cinta kasih yang tulus untuk Tuhan, kami bersatu hati menulis kembali sejarah yang telah berlalu, bahkan hilang hingga saat ini. Sebuah sejarah singkat yang bukan hanya sekedar tentang nama gereja atau tentang gedungnya, melainkan tentang perjuangan cinta kasih dalam membangun gereja Di tempat lain, ada kenangan suka duka yang tertulis rapi, dan ada kenangan yang hanya tertanam dalam ingatan. Demi membangun gedung gereja Jemaat Gemit Elim Bokak, bukan tentang kemegahan gedungnya atau nama baiknya, tetapi terutama tentang perjuangan cinta kasih bagi kemuliaan Tuhan. menikmati semua Setiap kita semua memiliki sejarah kehidupan. Ada yang tertulis di atas kertas, dan ada yang hanya dalam ingatan kenangan. Demikian juga dengan sejarah gereja Jemaat Gemit Elim Bokak. Telah ada sekitar tahun 1614, ketika bangsa Belanda masuk ke Kupang dan menyebarkan agama Kristen hingga ke Pulau Rote. Semua berawal dari para raja di Rote, berlayar dengan perahu yang dinamakan Sanggandulu, untuk menimba ilmu ke tanah orang hingga membawa Injil Kristus disertai pendidikan bagi masyarakat Rote. Pada tahun 1905, agama Kristen semakin disebarluaskan melalui pendidikan sekolah rakyat di Dolasi. Jemaat Gemit Elim Bokak pada tahun itu masih menjadi bagian dari Jemaat Dolasi, yang akhirnya dipindahkan ke Lote Lutun pada tahun 1940. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga pada tahun 1964 terjadi rapat bersama almarhum Bapak Soleman Dendau dengan beberapa keluarga untuk membangun rumah ibadah di Bokak. Dengan dukungan hati yang penuh sukacita, bersama para tokoh masyarakat Bokak, dibangunlah gereja dengan menyandang nama Jemaat Bokak. Maka dibangunlah rumah ibadah berdinding kayu dan beratap daun. Pembangunan rumah Tuhan ini dipindahkan hingga 3 kali, dan tempat ini adalah tempat terakhir pembangunan gedung gereja. Pada tahun 1973, rumah ibadah dibangun di tempat ini, berbentuk setengah tembok dan beratap daun alang-alang. Atas harapan untuk membangun gedung kebaktian, maka perkembangan pembangunan terus berjalan hingga tahun 2008. Dibangunlah pondasi gereja yang diawali dengan ibadah peletakan batu pertama, yang dipimpin oleh KPWK Rote Barat Daya, Pendeta Filipus Ukat SMTH. Pada waktu itu Jemaat Gemit Elim Bokak adalah gereja induk dalam Jemaat Bermata Jemaat Ti Timur. Pada tanggal 31 Oktober 2015, Jemaat Ti Timur mekar menjadi Jemaat Bermata Jemaat yang terdiri atas Paniel Batunggois, Danobau Sanama, Pos Pelayanan Tiameti Nusa Manuk, dan Pos Pelayanan Mispa Tuan Dalek. Yang kedua, Jemaat Bermata Jemaat Bokak Tekeme terdiri atas Elim Bokak dan Musafir Tekeme. Dan pada tanggal 1 Desember 2018, pemekaran jemaat terjadi pada Jemaat Bokak Tekeme
yaitu Jemaat Elim Bokak dan Jemaat Musafir Tekeme, menjadi jemaat mandiri yang dimekarkan secara resmi oleh Majelis Sinode Gemit. Lebih baik Untuk menjadi jemaat yang mandiri, maka Jemaat Bokak merubah nama menjadi Jemaat Gemit Elim Bokak. Nama Elim diambil dari Kitab Keluaran 15 ayat 26-27 yang artinya pohon besar, dengan harapan bahwa gereja ini akan menjadi pohon besar sebagai tempat perlindungan Allah yang berdiri kokoh dan mengalirkan mata air yang terus-menerus memberi pertumbuhan iman bagi jemaat Tuhan. Dalam pergumulan pembangunan, gereja ini didesain berbentuk rumah adat rote yang dirancang sendiri oleh Bapak Yakob Rudolf Kuamesa ST. Sepanjang sejarahnya, ketua panitia pembangunan gedung gereja yang bekerja sama dengan anggota-anggotanya dari tahun 1964 sampai tahun 2022 adalah yang pertama, almarhum Soleman Daong sebagai ketua pembangunan tahun 1964, yang kedua, almarhum Adrianus Daong sebagai ketua pembangunan pada tahun 1983, yang ketiga, Jacob Salu sebagai ketua pembangunan pada tahun 2004 sampai 2008, yang keempat, Yakobus Daong sebagai ketua pembangunan tahun 2009 sampai 2013, yang kelima, Mateus Daong sebagai ketua pembangunan tahun 2018 sampai 2022. Dalam proses pelayanan gereja, dengan pergumulan pelayanan yang silih berganti, terdapat para hamba yang dipakai Allah untuk membangun iman umatnya. Pendeta-pendeta yang pernah melayani di Jemaat Gemit Elim Bokak dari tahun 1964. Yang pertama, almarhumah Pendeta Lodia Sarlindesi. Yang kedua, almarhum Pendeta Erasmus Yohanes Jakobus Sakarias. Yang ketiga, Pendeta Agustinus Sabloid. Yang keempat, Pendeta Martin Pani. Yang kelima, almarhum Pendeta Ayub Malelak. Yang keenam, Pendeta Loisa Kuamesa STH. Yang ketujuh, Pendeta Iswadilai SSI. Yang kedelapan, Pendeta Dewi Lulu Doko Pati STH. Yang kesembilan, Pendeta Habelton STH. Dan yang kesepuluh, saat ini Jemaat Gemit Elim Bokak dilayani oleh Pendeta Marni Asmiranipa MTH. Ketahuilah saudara-saudari, bahwa gereja ini dibangun dalam perjuangan yang berat. Ada keringat dan darah yang keluar. Bahkan ada perselisihan dan permusuhan yang menjadi tantangan pembangunan gereja ini. Marilah kita berefleksi sambil melihat seluruh gedung ini. Sesungguhnya tidaklah sempurna. Masih ada kekurangan dan kelemahan. Jika gedung gereja ini berdiri kokoh teguh, bukan karena megah dan indah, tetapi karena ada cinta yang tulus, ada perjuangan, ada usaha, ada kerjasama, bahkan ada iman yang kuat sebagai teladan. Dari tahun 1964 sampai tahun 2022, sudah 58 tahun gereja ini berdiri. Ada jatuh bangun dan rasa lelah karena tekanan hidup. Ada masalah keluarga yang membuat menyerah. Jika bukan karena iman kepada Tuhan, jika dulu orang tua kita patah semangat dan menyerah membangun gereja ini, maka pasti kita tidak ada di sini hari ini. Puji syukur Tuhan memanggil mereka untuk membangun gereja ini, sehingga hari ini kita bisa duduk menikmati segala yang diusahakan mereka dengan cinta tulus. Ada jiwa-jiwa baru yang datang karena cinta. Ada jiwa-jiwa yang bertumbuh di sini dan berbuah dengan benih iman ke berbagai tempat. Dari jiwa yang hanya dihitung dengan jari, kini gedung ini telah penuh
bahkan berbuah-buah. Lebih baik satu hari 58 tahun yang lalu telah berdiri rumah kecil beratap alang-alang. Kini tampil begitu rupa. Jiwa yang patah dan remuk dipulihkan, hati yang sedih dihiburkan, dan tubuh yang sakit disembuhkan. Saudara-saudariku, berjalanlah bersama-sama, jangan saling membenci, apalagi memukul dari belakang. Jangan sampai gereja dikuasai roh jahat di dunia. Jangan sampai gedung ini hanya dijadikan tempat berpesta pora dan mencari uang. Jangan sampai roh pemecah belah menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan cinta. Di tempat inilah sejarah kita saling mendoakan, saling mengasihi, dan menguatkan untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Sebagai Kepala Gereja Jemaat Gemit Elim Bokak, atas nama Jemaat Gemit Elim Bokak, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebagai Kepala Gereja atas perkenanannya semua boleh terjadi. Kepada panitia pembangunan, terima kasih banyak. Kepada para tukang yang memberikan tenaga dan pikiran dengan segenap hati dan cinta, sehingga gedung ini telah dibangun indah. Dan untuk kita semua yang turut berpartisipasi demi pembangunan gereja yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Tuhan sebagai Kepala Gereja memberkati kita semua. Jayalah Elim Bokak, biarlah pemulihan terjadi, kebangunan rohani terjadi di gedung ini. Karena jemaat adalah gereja dan bangunan Allah yang sesungguhnya. Sudah molek Nir Itah Basan.